Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nur Aini. Bagaimana kabarnya anak-anakku di rumah? Saya harapkan semua dalam kondisi sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Baik, bila minggu lalu kita belajar tentang bagaimana cara mengukur tubuh, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pembuatan pola dasar. Nah, di KD ini, di kompetensi dasar pengetahuan, kita akan menerapkan pembuatan pola dasar. Apa yang akan Anda pelajari yaitu Anda akan pelajari tentang alat dan bahan pembuatan pola dasar, prosedur pembuatan pola dasar, jenis pola dasar, simbol atau tanda pola, dan menerapkan pembuatan pola dasar. Untuk adik keterampilannya, di sini Anda akan belajar bagaimana menggunakan alat dan bahan untuk pembuatan pola dan bagaimana Anda menerapkan pembuatan pola dasar wanita, teknik konstruksi sesuai dengan ukuran. Sebelum kita memulai pembuatan pola, kita mengenal dulu apa itu pola dasar atau basic pattern. Pola merupakan prototipe bagian-bagian pakaian. Dan pola itu adalah cetakan potongan per bagian atau komponen dari sebuah pakaian atau garment. Nah, sementara pola dasar sendiri adalah pola yang masih asli, jadi ukurannya masih sesuai dengan ukuran tubuh asli dari manusia atau tubuh pelanggan yang belum mengalami perubahan bentuk. Nah, tujuan dari pembuatan pola sendiri adalah pola sebagai rancangan berupa gambaran, ukuran, agar hasil dari potongan bahan atau kain yang nantinya dibuat pakaian sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Gitu. Nah, berikutnya kita akan mengenal tanda pola sebelum kita nantinya masuk ke bagaimana cara pembuatan pola. Yang pertama, Anda bisa lihat garis paling atas ini, garis langsung ya, lurus, tanpa ada putus-putus. Ini adalah garis pola asli yang berwarna hitam. Sementara untuk garis berwarna merah ini menandakan garis pola badan belakang, badan depan. Untuk garis berwarna biru, seperti yang ada di gambar, ini adalah menandakan garis pola badan belakang. Sementara untuk garis pola yang tidak jelas antara depan dan belakangnya, ini kita tandai dengan garis berwarna hijau. Berikutnya pada bagian bawah ini adalah garis putus-putus. Ini menandakan garis pertolongan atau garis bantu. Berikutnya di bagian bawah lagi, garis putus-putus akan tetapi di tengahnya ada titiknya. Nah, ini menandakan garis lipatan pola. Garis titik ini adalah garis lipatan pola. Berikutnya untuk tanda pola di bawahnya ada dua garis kemudian dihubungkan dengan garis diagonal. Ini menandakan adalah tanda pola setengah lipit atau ploy. Berikutnya alat dan bahan yang kita gunakan untuk pembuatan pola, yaitu yang pertama adalah pita ukur atau meteran, pensil merah biru, daftar ukuran, pensil, penghapus, penggaris pola, kertas karbon, kertas pola, ini untuk pembuatan pola besar dengan skala 1:1. Untuk buku kostum, ini kita gunakan untuk membuat pola dalam skala kecil. Berikutnya adalah skala dan ukuran. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, yang akan kita buat adalah pola pada buku kostum dengan menggunakan ukuran skala 1:4. Jadi silakan Anda siapkan buku catatan, buku kostum, dan skala. Nah, sebelum kita memulai, saya akan ingatkan kembali materi minggu lalu, yaitu menentukan titik dan garis tubuh. Saya ingatkan kembali agar kita paham garis-garis dan titik tubuh sehingga ketika kita menerapkan ukuran ke pembuatan pola,
kita akan paham, oh garis lingkar badan atau bust itu diletakkan pada garis mana, garis pinggang itu pada garis mana, itu harus wajib Anda ketahui. Ya, silahkan Anda pahami, tidak hanya dihafal akan tetapi harus Anda pahami. Yang pertama adalah ukuran lingkar leher atau neck. Ini ukuran yang kita butuhkan untuk pembuatan pola dasar badan. Berikutnya, ukuran utama yang lain adalah bust atau lingkar badan. Ini adalah ukuran lingkar badan terbesar bagian atas atau disebut dengan bust. Berikutnya, pada area garis pinggang atau disebut dengan waist, ini adalah ukuran lingkar pinggang. Dan berikutnya ada lagi ukuran lingkar panggul, ini atau hips. Ini adalah ukuran sekeliling lingkar panggul terbesar bagian bawah atau disebut dengan hip, ukuran hip. Berikutnya, untuk garis bahu atau disebut dengan shoulder, ini adalah ukuran panjang bahu. Diukur dari lekuk leher atas sampai ke batas bahu terendah. Ya, berikutnya saya lanjutkan. Untuk bagian belakang, kita membutuhkan ukuran panjang punggung atau kita sebut dengan back length atau ukuran panjang punggung. Untuk bagian depan, ini ada ukuran lebar muka atau disebut dengan chest. Untuk bagian belakang, di sini sebenarnya ada garis lebar punggung atau disebut dengan back width. Kemudian ada ukuran panjang lengan atau sleeve length. Kemudian ada ukuran juga kerung lengan. Ukuran kerung lengan berada di sini atau di sekeliling ketiak. Ini disebut dengan armhole. Oke, bisa dipahami ya. Itu adalah beberapa ukuran yang kita gunakan untuk membuat pola dasar badan wanita atau basic pattern, body basic pattern. Berikutnya, sebelum kita melakukan pengukuran, ada beberapa kiat yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, apabila pelanggan atau customer atau model yang akan diukur menggunakan pakaian longgar atau tebal, sebaiknya customer diminta untuk melepas pakaian yang tebal atau longgar, atau misalkan mereka menggunakan aksesoris seperti ikat pinggang. Nah, sebaiknya ikat pinggang tersebut bisa dilepaskan untuk memudahkan pengukuran. Nah, bila memungkinkan bisa menggunakan pakaian yang ketat seperti legging, tank top, atau t-shirt tipis. Berikutnya, kenakan pakaian dalam atau bra yang tepat. Ya, jadi bisa disampaikan ke customer untuk menggunakan pakaian dalam atau bra yang tepat karena ini akan menunjang hasil dari pengukuran yang diambil. Berikutnya, posisikan customer dalam posisi santai, rileks, ya, posisi itu berdiri di posisi normal. Jangan mencoba memaksakan posisi yang tidak sewajarnya. Nanti itu akan mengganggu proses hasil dari pengukuran. Berikutnya, pastikan tidak menarik pita ukur terlalu kencang ketika saat mengukur. Pegang pita ukur tepat pada garis tubuh yang diukur dan jangan terlalu erat ketika mengukur. Berikutnya, jadi dalam pita ukur dalam posisi normal, jangan terlalu ketat ataupun jangan terlalu longgar. Berikutnya, jangan menambah ukuran. Nah, ukuran yang Anda lihat pada pita ukur, tulislah apa adanya. Karena kita akan mengambil ukuran basicnya atau ukuran utamanya. Nah, bagaimana dengan nanti kalau misalkan pola desainnya longgar? Nah, nanti akan kita kembangkan pada saat pecah pola. Dan satu lagi poin utama yang perlu Anda perhatikan, ketepatan dalam pengambilan ukuran tubuh sangat berpengaruh pada kenyamanan pakaian yang akan dibuat. Sehingga kiat-kiat yang sudah disampaikan di atas tadi hendaknya kalian bisa
perhatikan untuk dilakukan saat pengukuran tubuh. Oke? Berikutnya kita akan mengenal atau membaca pita ukur. Nah, kalau kita lihat, kalian lihat di pita ukur atau meteran yang sudah kami bagikan, di situ ada dua sisi ya. Sisi yang pertama, jarak angka agak sedikit kecil, ini adalah ukuran dalam senti. Nah, di baliknya, ini untuk ukuran yang agak lebar, ini adalah ukuran dalam bentuk inci. Nah, untuk ukuran yang kita gunakan pada pembuatan pola pada hari ini adalah ukuran senti, sehingga ketika Anda mengambil ukuran, saya harapkan ukuran yang diambil dalam bentuk sentimeter. Nah, saatnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan pola dasar. Silahkan Anda siapkan buku kostum Anda. Kalau Anda belum memiliki buku kostum, Anda bisa siapkan buku catatan dan kertas HVS untuk membuat gambar pola. Dan satu lagi yang harus Anda siapkan adalah skala. Untuk skala yang akan kita gunakan pada pagi hari ini, mohon diingat, kita akan menggunakan skala 1/4. Ya, jadi bisa dilihat skala yang ada yang kalian miliki, ada skala 1/4, 1/6, ada skala 1/8. Nah, yang kita gunakan adalah ukuran dengan skala 1/4. Oke, bisa Anda tuliskan dulu di buku kostum Anda pada lembar yang kosong. Kalian buat judul di bagian atas, pola dasar badan wanita skala 1/4 atau skala 1/4. Oke, berikutnya pada bagian halaman yang bergaris, Anda bisa salin ukuran yang ada pada gambar layar, ya, ukuran yang digunakan untuk pembuatan pola dasar. Silakan Anda salin pada buku catatan, buku kostum Anda yang bergaris. Nah, silakan Anda salin dulu. Nah, kalau sudah, kita akan memulai pembuatan pola badan depan atau body form. Nah, sebelumnya kita akan mulai dengan garis titik A dan B. Garis titik mendatar A dan B. Ukuran yang digunakan adalah ukuran setengah lingkar badan. Ya, kalau tadi lingkar badannya adalah 88 cm, jadi Anda cari sehingga setengahnya adalah 44, sehingga Anda bisa cari di skala Anda, skala 1/4, ukuran 44. Anda beri titik tanda A, garis titik A dan titik B di ukuran 44, kemudian Anda tarik garis mendatar. Garis lurus saja, tidak usah garis putus-putus. Menggunakan pensil ya, kita masih menggunakan pensil. Berikutnya, Anda buat garis lurus ke bawah, vertikal ke bawah, garis A ke C. Garis lurus juga ya, menggunakan pensil. Tidak putus-putus, lurus saja. Anda buat ukuran garis A ke C dengan ukuran panjang punggung ditambah 2. Jadi kalau tadi ukuran panjang punggungnya adalah 38 ditambah 2 sehingga ukuran A ke C itu adalah 40 cm. Selanjutnya Anda bisa buat garis persegi seperti ini. Ukuran A ke B sama dengan ukuran C ke D. Ukuran A ke C sama dengan ukuran B ke D. Bagaimana? Bisa mengikuti? Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan membuat garis kerung leher bagian depan atau garis neckline. Untuk garis kerung leher, kita mulai dengan
membuat garis A ke A aksen, ya, A ke kanan, ini adalah ukuran 1/6 lingkar leher plus 1. Kalau tadi di daftar ukuran lingkar lehernya adalah 36, sehingga 1/6-nya adalah 6 cm, ditambah 1, berarti kita dapatkan ukuran 7 cm. Kalian ukur menggunakan skala 1/4, sekali lagi, menggunakan pensil dari A ke A aksen adalah ukuran 7 cm. Menggunakan skala 1/4. Berikutnya, titik A ke bawah untuk garis leher bagian bawah, ukurannya adalah 1/6 lingkar leher plus 2 cm. Kalau tadi ukuran lingkar lehernya adalah 36, 1/6-nya adalah 6 cm ditambah 2 cm, sehingga kita dapatkan ukuran 8 cm. Jadi dari titik A ke bawah, ini adalah ukuran 8 cm. Kita kasih titik dulu. Berikutnya kita hubungkan antara garis titik leher bagian atas ke garis leher bagian bawah. Masih menggunakan pensil ya. Tidak usah menggunakan, jangan menggunakan pensil merah biru dulu, masih menggunakan pensil biasa. Berikutnya, kita akan tentukan letak garis sisi, yaitu garis titik C aksen. Nah, kita bisa ambil ukuran dari bagian bawah, dari titik C ke atas atau ke C aksen, itu adalah setengah panjang punggung min 1. Apabila tadi panjang punggungnya adalah 38, berarti setengahnya ada 19 dikurangi 1, sehingga ukuran C ke C aksen di sini adalah 18 cm. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, dari titik C aksen ini kita buat garis mendatar sampai ke garis BD. Berikutnya, nah sekali lagi garis yang dibuat masih menggunakan garis lurus saja, menggunakan pensil ya, tidak usah dibuat garis putus-putus. Garis lurus saja biar cepat, menggunakan pensil tipis-tipis saja. Berikutnya kita akan menentukan letak garis lebar muka. Nah, untuk lebar muka ini kita bisa tentukan titik C di sini adalah setengah dari A aksen dan C aksen. Ini kita ambil tengah-tengahnya saja atau dibagi dua. Antara titik garis leher bawah dan titik garis sisi ini kita ambil tengah-tengahnya atau separuhnya. Diukur dulu, diambil separuhnya. Nah, berikutnya kita garis mendatar ke kanan. Ukurannya adalah ukuran setengah lebar muka. Kalau di daftar ukuran lebar mukanya adalah 32, sehingga kita bisa ukur dari C aksen ini ke kanan, ukurannya adalah setengah dari 32, kita akan ketemu di angka 16 cm. Dalam skala 1/4 ya, tetap masih dalam skala 1/4. Berikutnya kita akan menentukan titik E. Ya, kita akan menentukan titik E. Untuk menentukan titik E ini dari A ke E itu adalah 1/4 lingkar badan plus 1. Nah, kalau dari A ke E ini adalah 1/4 lingkar badan plus 1, tentunya dari E ke B kalau kita hitung itu adalah ukuran 1/4 lingkar badan min 1. Sehingga ukuran yang didapat ketika kita menentukan titik E dari titik A adalah 1/4 lingkar badan. Apabila lingkar badannya ada 88, 1/4-nya akan ketemu di angka 22 ditambah 1, sehingga akan ketemu angka 23. Jadi kita ukur dari titik A ke E, ini adalah ukuran 23
3 cm. Dan kalau kita cek dari E ke B akan ketemu ukuran 21 cm. Begitu. Nah, tentunya sama juga dari titik E kita buat garis lurus sampai ke bagian bawah menembus garis CD. Dan garis berikutnya kita akan menentukan garis bahu. Anda bisa lihat dari titik E turun ke F, ini adalah ukuran 1/10 kali setengah lingkar badan. Kalau setengah lingkar badan itu adalah lingkar badannya 88, setengahnya adalah 44. Kemudian diambil 1/10-nya, sehingga dari titik E ke F ini adalah 4,4, 1/10 dari setengah lingkar badan. Berikutnya kita bisa tarik garis A aksen ke F, ini adalah garis bahu, masih menggunakan pensil ya. Ya, tadi dari E ke F kita dapatkan ukuran 4,4. Kemudian kita tarik garis dari A aksen ke F, ini adalah garis bahu. Berikutnya kita ukur kembali. Dari A aksen ke K aksen, ini adalah ukuran panjang bahu atau shoulder. Panjang bahu yang ada di daftar ukuran tadi adalah 12 cm. Sehingga dari A aksen ke K, ini ukurannya adalah 12 cm dalam skala 1/4. Kalian buat garis menggunakan pensil dulu ya. Sekali lagi, tidak usah diwarnain dulu. Pakai garis lurus menggunakan pensil dan kalian beri tanda pada titik K aksen untuk panjang bahu sepanjang 12 cm. Berikutnya, kita akan buat garis kerung lengan. Nah, kalau tadi kita sudah dapatkan titik K ini pada ujung bahu, titik C ini adalah untuk lebar muka, kemudian kita akan menentukan titik N ini untuk ukuran ujung sisi bagian atas. Nah, kita akan sambungkan antara garis K aksen menuju ke bawah, ke samping menuju ke garis lebar muka, lanjut ke titik N. Sehingga akan didapatkan garis yang seperti ini. Nah, untuk membuat garis lengkung ini, kalian bisa menggunakan bantuan garis yang kemarin, penggaris kecil yang kemarin sudah dibagikan. Ya, kalian bisa gunakan garis siku kecil untuk membentuk garis kerung pada bagian garis kerung lengan. Berikutnya, kita akan menentukan garis pada bagian muka. Nah, sebelum kita membuat garis bagian muka, kita akan mencari titik G ini dengan cara menurunkan 2 cm dari titik C. Titik C ke bawah, ini turun 2 cm. Kemudian kita tarik garis lagi, tarik garis ulang dari leher bagian depan, bawah, kita tarik sampai ke titik G. Ini adalah garis panjang muka. Berikutnya, dari titik G, kita tarik garis mendatar ke arah kanan, ketemu dengan titik H. Ini adalah ukuran 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3. Untuk lingkar pinggangnya di daftar ukuran adalah 68. Sehingga 1/4 dari 68 adalah 17. Jadi 1/4 lingkar pinggang adalah 17, ditambah 3, 3 itu untuk dart atau kupnat, ditambah 1 untuk pola bagian depan. Sehingga 17 ditambah 3 ditambah 1 ketemu angka 21. Nah, sehingga garis G ke H, ukuran garis G ke H ini adalah ukuran angka 21.
itu menggunakan skala 1/4. Oke, masih bisa diikuti ya. Saya lanjutkan. Berikutnya, kita akan menentukan titik G aksen. Titik G aksen ini kita ambil dari ukuran G ke G aksen adalah 1/10 lingkar pinggang. Kalau di daftar ukuran lingkar pinggangnya 68, otomatis 1/10-nya adalah 6,8. Sehingga Anda bisa mengambil ukuran dari G ke G aksen adalah 6,8. Kalian titik ke G aksen ini beri titik adalah ukuran 6,8. Berikutnya, kita akan menyambungkan garis titik H ke titik N. Ini adalah garis sisi. Ya, garis titik H ke N ini adalah garis sisi. Berikutnya kita akan membuat kupnat atau dart. Dart bagian depan. Nah, untuk membuat kupnat, kita buat titik di area tengah ini adalah ukuran setengah panjang bahu min 1. Sehingga kalau panjang bahunya adalah 12, titik A ini adalah setengah panjang bahu 6 dikurangi 1 hingga 5 dari titik A aksen ke kanan ini adalah 5 cm dan dihubungkan ke titik G aksen yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Tarik garis lurus saja, tidak usah putus-putus, menggunakan pensil dari titik A bagian atas ke titik G aksen. Seperti itu. Berikutnya, kita akan tentukan panjang kupnat. Panjang kupnat kita ukur dari titik G aksen ke atas 12 cm. Kita beri titik dulu, kita tandai titik 12 cm. Berikutnya, lebar kupnat atau dart. Ya, untuk dartnya kita beri kupnat sekitar dengan ukuran 3 cm. Jadi dari titik G aksen ke kanan 3 cm dihubungkan dengan titik yang tadi sudah kita tandai sebelumnya. Ya, sebelumnya kita sudah tandain titik 12 cm pada posisi ini. Kemudian kita buat dart selebar 3 cm, kita tarik garis ke atas sampai ke batas 3 cm dari G aksen. Berikutnya, nah akan jadi seperti ini. Berikutnya kita akan menentukan dart bagian sisi atau kupnat bagian sisi. Dari titik N ke bawah atau ke O, ini bisa turun 5 sampai 7 cm ya. O, titik kupnat bagian atas ini O, bisa turun 5 atau 7 cm sampai 7 cm. Nah, untuk pola kali ini kalian bisa turunkan dari N ke O 5 cm. Berikutnya kalian bisa tarik ke garis bantu ini. Garis bantu, kalian tarik titik O ke ujung pertemuan garis C dan garis kupnat bagian depan. Ini tarik garis lurus dulu. Berikutnya ada selisih 2 cm ya. 2 cm dari puncak bergeser ke bawah. Kemudian untuk O, garis O ke bawah, lebar kupnatnya adalah 2 cm sehingga bisa ditarik garis kupnat seperti ini. Ya. Jadi saya ulang, jarak antara puncak ke kupnat bagian sisi ini adalah 2 cm. Jarak kupnat bagian sisi adalah 2 cm. Jadi kita bisa tarik garis. Sret, seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat, ya jadi kalau ini sudah jadi pola
badan bagian depan atau front body pattern untuk pola bagian depan. Berikutnya kita akan lanjutkan untuk pembuatan pola bagian belakang. Yang akan kita buat di awal adalah garis leher, sama dengan ketika kita membuat pola bagian depan. Untuk menentukan garis leher, kita akan menentukan titik B aksen dengan ukuran 1/6 lingkar leher plus 1. Akan kita dapatkan ukuran 7 cm, sama dengan A ke A aksen, B ke B aksen adalah 7 cm. Kita tandai dengan titik dulu. Berikutnya, dari B ke B aksen turun 2 cm dan kita buat garis leher belakang. Ya, masih menggunakan pensil, tidak usah menggunakan pensil merah biru dulu. Kita buat garis leher belakang menggunakan bantuan penggaris siku yang kecil yang kemarin sudah dibagikan. Berikutnya kita akan membuat garis bahu sama dengan ketika kita membuat garis bahu bagian depan. Titik F sampai ke titik B aksen kita tarik garis lurus. Berikutnya kita ukur panjang bahu 12, kita ukur kembali, kemudian kita beri titik di sini. Ini adalah ukuran panjang bahu 12 cm. Berikutnya kita tentukan garis bagian lebar punggung dari B aksen ke bawah. Ini bisa turun 10 cm. Ya, dari tanda B turun ke D, ini turun 10 cm. Kemudian diukur garis mendatar ke kiri selebar setengah lebar punggung. Lebar punggungnya adalah 34, sehingga kita bisa gunakan setengahnya adalah 17 cm pada titik ini. Berikutnya kita akan buat garis kerung lengan. Kita hubungkan titik K ke setengah lebar punggung sampai ke titik N. Kita sudah dapatkan garis kerung lengan bagian belakang menggunakan penggaris bantu. Berikutnya kita akan menentukan garis pinggang bagian bawah. Untuk garis pinggang di bagian area I ini adalah ukuran dari D ke I, dari D ke I 1/4 lingkar pinggang plus 3 min 1. Lingkar pinggangnya adalah 68, 1/4-nya adalah 17, ditambah 3, 20, dikurangi 1, ketemu angka 19. Sehingga kalau kita ukur dari D ke I adalah 19 cm. Berikutnya kita hubungkan dengan titik garis N. Oke. Berikutnya kita akan membuat garis kupnat atau dart bagian belakang. Dari titik D ke I aksen adalah ukuran 1/10 lingkar pinggang. Ya, 1/10 lingkar pinggang. Berikutnya kita hubungkan dengan garis bagian atas sama dengan garis bagian depan tadi, kita ambil ukuran setengah panjang bahu min 1. Berikutnya kita geser untuk lebar dart atau kupnat adalah 3 cm. Kemudian dari ujung garis badan ini kita turunkan 2 cm sehingga kita akan ketemu garis kupnat atau garis dart seperti ini. Nah, setelah itu pola dasar untuk bagian depan dan belakang Anda sudah jadi. Kalau sudah jadi pola seperti ini, silahkan Anda
Warnai untuk pola bagian depan menggunakan pensil warna merah seperti pada contoh gambar. Untuk pola bagian belakang, silakan Anda warnai menggunakan warna biru seperti pada contoh. Sementara untuk garis bantu tadi, garis bantu silakan Anda tebali menggunakan ballpoint atau tinta berwarna hitam. Dan jangan lupa Anda tebali juga untuk tanda-tanda pola. Untuk huruf yang membantu Anda membuat pola. Dan keterangan pada langkah pembuatan pola tadi silakan Anda catat pada bagian halaman yang bergaris di bawah keterangan ukuran. Ya, langkah-langkah atau keterangan yang kalian gunakan untuk membuat pola badan tadi, silakan Anda catat di area halaman yang bergaris. Oke, bisa dikerjakan ya. Saya harapkan kalian bisa mengikuti dengan baik, dan apabila ada yang kurang paham, silahkan bisa diulang pada video sebelumnya. Nah, kalau pola badan sudah jadi, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembuatan pola lengan atau sleeve. Ukuran yang digunakan untuk pembuatan pola lengan adalah yang pertama sleeve length atau panjang lengan sepanjang 25 cm, top sleeve length atau tinggi puncak 13 cm, armhole atau lingkar kerung lengan dengan ukuran 44 cm. Nah, yang pertama-tama kalian buat adalah di buku pola kalian beri judul pola lengan skala 1:4. Untuk ukuran bisa kalian tulis di halaman bergaris ukuran lengan yang tadi saya sudah sampaikan, kalian tulis di halaman bergaris, dan langkah-langkah keterangan pembuatan pola silakan Anda catat di bagian bawah ukuran yang dibutuhkan. Nah, langkah yang pertama adalah buat garis siku seperti ini, mendatar, horizontal dan vertikal. Berikutnya, kalian tentukan titik A ke A aksen, jadi dari perbatasan garis horizontal dan vertikal ke atas itu adalah tinggi puncak dengan ukuran 13 cm. Kalian tentukan dulu titik A, 13 cm dari pertemuan antara garis horizontal dan vertikal. Berikutnya, Anda buat garis atau titik B. Untuk mencari titik B, kita bisa ambil dari ukuran setengah kerung lengan. Untuk ukuran kerung lengan adalah 44, sehingga setengah kerung lengan adalah 22 cm. Kalian bisa ukur miring ya dari titik A ke titik B. Titik B adalah garis perbatasan dari garis horizontal ini. Dicari letak 22, diukur dari A ke B, jatuhnya di mana, kemudian kita beri titik di sini menjadi titik B. Nah, berikutnya A ke B dibagi menjadi 3. 1, 2. Bagian 2/3-nya, jadi bagian 2/3 ini, 1, 2, naik 2 cm. Bagian sepertiga, bagian bawah, turun setengah cm. Berikutnya, bagian sebelah kiri sama ukurannya, A ke B adalah setengah kerung lengan, 22 cm. Nah, berikutnya dibagi menjadi 2. Untuk bagian atas, naik 1 cm,
Untuk bagian bawah turun setengah senti. Ya, saya ulang. Untuk bagian atas naik 1 senti, untuk bagian bawah turun setengah senti. Mohon maaf, untuk bagian atas bisa naik 1 atau 2 senti, untuk bagian bawah turun 1 senti. Untuk panjang lengan dari A ke aksen ini adalah 25 cm sesuai daftar. Berikutnya kita buat garis ke bawah, kemudian kita buat garis kotak seperti ini. Berikutnya kita masukkan 2 cm bagian kanan dan bagian kiri untuk garis sisi lengan dan kita buat garis lengan. Nah, ini adalah pola lengan. Anda bisa tandai menggunakan warna biru untuk garis lengan, pola lengan. Untuk garis bantu kalian bisa beri garis putus-putus menggunakan bolpen atau tinta warna hitam. Baik, anak-anakku, demikian tadi adalah langkah-langkah pembuatan pola dasar badan wanita bagian atas dan pola dasar lengan. Saya harapkan Anda bisa buat langkah-langkah itu di buku kostum sesuai dengan langkah yang sudah saya utarakan sebelumnya. Apabila ada kesulitan, silahkan Anda tanyakan di grup WhatsApp atau bisa langsung japri ke saya. Untuk pertanyaan lebih lanjut, apabila ada kesulitan, bisa Anda ulang video ini, atau kalian baca lagi materi yang sudah dilampirkan, atau apabila masih ada kesulitan, silahkan Anda tanyakan melalui grup. Demikian untuk materi pembuatan pola pada pagi hari ini, silahkan Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.